Terkenal dengan kesetiaannya, mereka adalah Kavi, Sera, Luna, dan Abram. Keempat sahabat itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Suatu hari saat pulang sekolah, lagi-lagi Sera mendapat masalah karena faktor perekonomiannya. Ditambah beberapa teman Sera ada yang tidak menyukainya. Hingga semua terasa sangat menyulitkan bagi Sera. Baiklah, saya akhiri pembelajaran hari ini dan untuk kamu Sera, jika kamu ingin mengikuti ujian tengah semester, saya harap kamu bisa membayar ongkos studi kamu selama 2 bulan terakhir ini. Baik, Pak. Wah, kalian nggak ikut ujian nih. Dia nggak ikut ujian. Apa nggak bisa beres SPP? Bener aja lu, dong. Udah, Sen, gak usah dengerin omongan mereka. Iya, saya dulu bisa pinjam uang gue dulu. Duh, jangan deh, utang gue. Kalau kan masih banyak banget. Nggak apa-apa, Ser. Yang penting lu bisa ikut ujian. Udah, terima aja, Ser. Sayang kalau otak pinter lu gak kepake. Kalau ada lu, nilai gue kan jadi aman. Bilang aja mau nyontek kan. Tas lu rusak. Kayaknya gue ada tas yang gak kepake dari rumah. Mending buat lu aja. Makasih banyak banget ya, kayaknya gue ada yang menolong. Apa kan? Nggak apa-apa dong. Gue udah tengah basket nih. Gue coba duluan ya. Bye. Beruntung ya, Sera memiliki teman yang selalu merangkulnya. Sementara itu, Luna yang baru tiba di rumahnya sudah berniat untuk langsung beristirahat karena lelah di sekolah. Namun, saat Luna sampai di rumah, ia disuguhkan dengan pertengkaran hebat kedua orang tuanya. Aku pulang. Lagi-lagi kamu pulang telat. Kamu itu perempuan, harusnya di rumah bantuin mama. Aku juga punya kegiatan, Ma. Kegiatan apa? Tambahan. Tidak perlulah kamu belajar pinter-pinter kayak gitu. Ujung-ujungnya, kamu jadi ibu rumah tangga kayak mama. Belajar tuh belajar masak, gak kayak bapak kamu tuh. Gak jelas kerjanya. Kok jadi aku? Pekerjaan aku tuh udah jelas. Buktinya aku bisa menafkahi kalian. Kamu cuma tahu enaknya doang. Enak gimana? Aku urus semua ini sendirian. Aku yang belanja, aku juga yang masak. Cukup. Eskul, aku luangin waktu. Itu untuk bahasa aku. Bahasa kayak nggak ada yang lebih bermanfaat aja. Ma, aku tuh capek baru pulang sekolah. Bisa nggak sih sehari aja? Kalau itu gak usah marah-marah terus. Apa salahnya sih? Aku pentingin pendidikan aku. Iya, aku bakal jadi ibu rumah tangga. Aku bakal jadi ibu rumah tangga yang lebih dari mama. Cakep sekali omongan kamu, Luna. Lihat anak didik kamu. Sifatnya sangat mirip denganmu. Kamu suka melawan. Salahku lagi, dia anakmu juga. Lelah mendengar bising pertengkaran kedua orang tuanya, kini Luna memilih untuk pergi. Ia memilih untuk menelpon Kavi untuk bertemu dengan Abram. Sementara itu, di lain tempat, Sera baru tiba di rumah Abram. Sera, dulu gue ambil taksi. Ada Sera, udah lama gak main, apa kabar? Baik, Tante. Kamu ada rencana mau masuk kemana? Aku lagi berusaha kan biar dapat beasiswa. Saya tahu sendiri, aku gak ada biaya buat kuliah. Wah, kamu mau masuk jurusan apa? Aku sama kebetulan cita aku menjadi jaksa. Wah, keren tuh, gak kayak Abang yang masih bingung mau kemana. Apa sih, Bun? Apa salahnya sih jadi ahli astronomi? Ram, kamu tuh gak bakal tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kayaknya Ini cerita Abran, Bun. Abran sendiri yang akan jalanin. kita gak terima melakukan kamu ya, Bram. Pokoknya kamu harus masuk ke dokteran aja. Abram, sepada. Kafe, ada Luna. Masuk. Haus nih, haus. Jadi sana. Atmosfernya kok jelek banget sih. Kalian ada masalah? Ada apa? Kok lu nangis sih? Ah, sialan. Kenapa sih hidup gue penuh tuntutan? Kenapa gue harus ngelakuin apa yang gue suka? Gila lu, kenapa jadi ngamuk gini? Sebenarnya gue apanya sih? Anaknya atau bonekanya? Kenapa gue nggak bisa sama pilihan gue sendiri?
Bram, lu tuh seharusnya bersyukur, lu tuh kemana aja bisa karena ekonomi lo. Sedangkan gue gugur semua cita-cita gue gara-gara gak ada yang dukung gue. Lu seharusnya bersyukur, Bram. Bersyukur gimana, Ser? Gue nuntut ilmu di bidang yang gak gue suka. Bentak dia kayak gitu. Berisik kalian semua. Kenapa sih setiap saat gue selalu dengar bentakan? Gue muak tau nggak? Mereka berantem lagi ya. Iya, Ser. Kenapa apa yang gue lakuin itu selalu salah di mata mereka? Gue juga pengen jadi wanita karir, tapi kenapa mama gue itu selalu mengkuadratkan perempuan sebagai ibu rumah tangga? Gue capek. Lebih capek dengeran kalian bertiga marah-marah terus. Gue di sini kayak orang bego. Udah deh, gak usah bikin runyam keadaan. Sorry guys, gara-gara gue kalian jadi ikut emosi. Yang salah, gue juga minta maaf. Gue juga minta maaf. Seharusnya masalah di rumah nggak harus dibawa ke sini. Gue sih nggak punya masalah, jadi gue nggak perlu minta maaf kan. Siapa yang menyangka pertemuan mereka justru berubah menjadi api yang membara. Untungnya mereka berhasil memadamkannya sendiri. Keesokan harinya di sekolah semua murid telah siap untuk melaksanakan ujian. Namun hanya Sera yang belum datang ke kelas saat itu. Pak, maaf saya telat. Ngomong-ngomong ada yang baru tuh, tas rontok dari mana? Langsung mundur kali. Sera, tunggu. Urusan kalian doang, belum selesai. Pak, buka mata Anda. Apa sih? Lebih banget. Sudah, kerjakan tugas kalian. Kalau tidak, saya tidak kasih nilai. Berniat ingin menemani Sera yang mereka rasa tidak dapat keadilan dalam kelas ini, kini 4 sahabat itu justru bertemu dengan kepala sekolah. Rumitnya lagi, orang tua mereka juga turut dipanggil ke sekolah. Ada masalah apa ini, Pak? Mengapa bisa-bisanya mereka nggak ikut ujian? Jadi begini Bu, tadi Sera datang terlambat tapi sewaktu ada perdebatan sedikit dan dia keluar kelas dan diikuti oleh teman-temannya. Bu, ada yang merundung Sera saat dia tiba. Tapi apa? Pak Mamat ini tidak bertindak apa-apa. Itu bukan perundungan Bu, mereka cuma bercanda. Bercanda gimana, Pak? Jelas-jelas perkataan mereka kepada Sera sudah tidak pantas. Saya nggak ngerti sama kalian semua. Kenapa sih kalian selalu bermasalah? Sera, apa benar begitu? Baik Pak Mamat, kita bicarakan ini nanti. Sekarang saya minta tolong panggilkan orang tua mereka. Baik Bu. Apalagi yang telah kamu perbuat, Buna? Karena inilah mama melarang kamu sering keluar rumah. Bu, ibu bisa lihat sendiri bukan tekanan seperti apa yang saya dapatkan ketika saya berada di dalam rumah. Bu Luna, tenang Bu. Saya sudah dengar dari anak-anak bahwa mereka tidak ikut ujian karena tidak terima Sera dirundung oleh teman kelasnya. Jadi kamu sebabnya. Kamu yang berbuat masalah, kenapa anak kami yang kena imbasnya? Kamu ini nggak nyusahin banget, Sera. Kamu kan tahu anak saya mau masuk kedokteran. Kamu mau tanggung jawab atas masa depan anak saya? Saya minta maaf jika perilaku saya berdampak pada teman-teman, dan sekali lagi saya minta maaf jika merepotkan kalian semua, dan terima kasih atas kebaikan kalian semua kepada saya. Saya atas nama Sera Cahyono pamit mengundurkan diri dari sekolah ini. Ser, apa-apaan sih lu? Sera, tenangkan diri kamu pikir-pikir kembali nak. Tapi keputusan saya sudah bulat, Bu. Daripada saya menyusahkan yang lain. Ser, kalau lo keluar, kita juga bakal keluar. Setuju. Nggak ada yang keluar. Apalagi kamu, Abram. Kamu harus tetap di sini sampai kamu menyelesaikan pendidikan kamu dan jadi dokter. Tante, saya ingin menyampaikan tentang tujuan Abram sebenarnya. Abram berhak mempekerjakan dirinya dengan memilih jalannya sendiri. Begitupun dengan Luna. Kenapa anak saya? Cukup, Ma. Luna ingin suaranya didengar. Perempuan sekarang bebas berkarya tanpa batasan. Itu Bu, kita sebagai orang tua tidak seharusnya mengekang anak kita demi keinginan kita sendiri. Jadi saya harap Ibu Luna dan Ibu Abram bisa lebih memahami kondisi mereka. Jangan seperti saya, Abram dan Luna punya ibu yang bisa dukung mereka. Abram, Luna, Kavi, gue pamit ya. Siap. Kalian semangat ya mengejar mimpi kalian. Saya sudah mengetahui masalah yang terjadi. Dengan ini saya mengambil keputusan bahwa Anda, Pak Mamat, saya keluarkan dari sekolah ini. Tapi Bu, Dan untuk kalian, perlakuan kalian sudah tidak pantas dilakukan oleh seorang pelajar. Konsekuensinya, ini surat skor untuk kalian. Silakan kalian belajar 1 bulan di rumah.
masalah hari ini rasanya mengangkat 1000 beban hidup mereka. 3 tahun berlalu, kini keempat sahabat itu sudah menentukan jalan hidup mereka masing-masing. Dan kesempatan ini mereka gunakan untuk saling bertemu untuk melepas rindu. Kavi, Ram, Kavi. Luna, ada anak hukum nih. Semangat juang kalian kan jadi motivasi gue untuk bangkit dari keterpurukan. Meski telah 2 tahun. Tapi lu bisa dapat beasiswa, Ter. Lu bisa bikin kita bangga. Lu juga keren, Bram. Bisa bikin bangga bunda lu dan keluarga lu tanpa tekanan. Gue lebih bangga sama kalian semua. Serius. Kamu sendiri yang bilang kalau mimpi itu nggak mustahil dicapai asal kita mau menggapainya. Nah, ini baru merdeka pelajar, bukan karena paksaan, tapi keinginan. Sebagai pelajar, kita punya hak untuk berbicara. Masa depan kita adalah milik kita. Tumben kata-kata lo bener. Tawa bahagia 4 individu itu membuah. Benar apa yang mereka katakan, bahwa tekad dan keberanian adalah pintu kesuksesan saat sistem pendidikan berkembang dan kehidupan remaja mendominasi. Pilihannya hanyalah maju atau berhenti. Pelajar juara adalah akhir yang pas untuk kisah ini.